anak-anak anggota sekami, para remaja CTA, semua anak, kaum muda, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita baru saja mendengar nyanyian Noveritis, artinya nyanyian tentang jadwal-jadwal baru untuk kalender liturgi kita pada tahun ini. Dinyanyikan, dibacakan pada hari penampakan Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa sepanjang tahun kita merayakan kemuliaan Tuhan yang datang ada bersama kita secara khusus pada hari-hari raya yang diumumkan gereja seperti yang disampaikan dalam nyanyian tadi. Tuhan menampakkan kemuliaan-Nya. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita mendengar ungkapan, bangsa-bangsa berduyun-duyun melihat terang-Mu, dan raja-raja bergegas menyongsong cahaya yang terbit bagi-Mu. Pada malam Natal, kita mendengar kisah kelahiran Yesus yang disampaikan kepada para gembala. Dan hari ini, kelahiran itu diwahyukan, disampaikan kepada bangsa-bangsa. Dia yang adalah terang, yang menerangi semua bangsa. Dalam bacaan kedua dari surat kepada umat Efesus, Santo Paulus menegaskan bahwa sungguh terang itu telah terbit dalam diri Yesus yang kita imani sebagai putra Allah. Dia adalah putra Allah yang merangkul semua orang, dan dalam Dia semua orang mengambil bagian dalam status, dalam warisan sebagai putra-putri Allah, sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi semua orang menjadi anak-anak Allah dalam diri Dia yang dilahirkan di Bethlehem, yang adalah terang bagi bangsa-bangsa, cahaya bagi semua suku. Dan dalam bacaan Injil tadi, kisah tentang ketiga orang Majus dari timur sebenarnya menegaskan bahwa sungguh Tuhan adalah Allah yang merangkul semua orang, semua bangsa, semua kalangan. Tiga Majus dari timur, mereka bukan orang Yahudi, tetapi orang-orang yang tergerak oleh apa yang dilihat, apa yang dipelajarinya, untuk datang menyembah Sang Terang. Tiga Majus dari timur, kita bisa katakan mereka adalah para ilmuwan, para cerdik pandai yang bijaksana. Sebagai ilmuwan, mereka mempelajari posisi bintang-bintang dan mencari makna dari konstelasi bintang-bintang itu. Mereka tahu apa artinya posisi bintang-bintang itu. Mereka adalah ilmuwan. Tapi tidak berhenti di situ. Mereka adalah ilmuwan yang bijaksana. Karena mereka mengambil langkah. Mereka melaksanakan apa yang sudah diketahuinya. Banyak orang hanya tahu apa yang baik, apa yang mempersatukan, apa yang benar, tetapi tidak melaksanakannya. Para Majus, para cerdik pandai yang bijaksana itu adalah contoh dari orang-orang yang tahu, kenal, dan laksanakan, dan hidupi apa yang diketahuinya. Dan peristiwa kelahiran Yesus mempertemukan orang dari berbagai kelas, dari berbagai profesi. Para gembala dari padang datang ke kandang Bethlehem. Hari ini para cerdik pandai yang bijaksana datang ke Bethlehem mencari dan menyembah Dia yang memang pantas disembah. Juga para imam dan para ahli Taurat, para pemuka agama, para tokoh agama
juga dikerahkan untuk mempelajari lebih baik firman Tuhan, untuk mengenal lebih baik apa yang disampaikan Tuhan dalam kitab suci dan dalam tradisi, dan harus menghidupi apa yang menjadi pesan Tuhan yang ditemukannya dalam kitab suci dan tradisi itu. Semuanya terarah kepada kandang di Bethlehem, kepada anak yang lahir dari Yosef dan Maria. Semua digerakkan untuk menjadi peziarah yang berpengharapan, seperti yang menjadi tema dari tahun jubileum kita. Peziarah pengharapan, supaya semua orang tanpa memandang batas suku, batas kelas ekonomi, batas agama, boleh merasakan kasih Allah yang tanpa batas itu. Dan untuk itulah ada Sekami. Supaya sejak dari awal, anak-anak kita dimungkinkan untuk merayakan dan mengalami persaudaraan yang lintas batas itu. Mereka belajar saling menghargai, saling menguatkan, dan menghidupi kasih yang lintas batas itu di tengah masyarakat kita. Masyarakat kita yang plural, yang mencemuk dari segi suku, dari segi bahasa, dari segi agama. Semuanya terarah ke kandang di Bethlehem, menjumpai sang anak. Dan dalam diri anak yang dilahirkan di Bethlehem, semua anak diteguhkan dalam martabatnya sebagai putra-putri Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Karena itu, Gereja Keuskupan kita, Gereja Keuskupan Agung Ende, dengan perayaan Ekaristi hari ini, secara keuskupan memulai gerakan yang kita sebut sebagai gerakan KUB Ramah Anak. Kenapa gerakan ini penting? Sebab semua anak adalah anak-anak yang diterangi oleh Dia yang dilahirkan di Bethlehem. Karena semua anak adalah anak-anak Tuhan sendiri, yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan kasihi, yang Tuhan lindungi. Allah kita adalah Allah yang ramah anak. Tetapi yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa masih terlampau banyak anak yang mesti melewati saat-saat yang kelam dalam hidup mereka. Karena diperlakukan secara kasar. Kasar dengan kata-kata, kasar dengan tindakan fisik, malah yang sangat mengecewakan adalah anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Masih ada terlampau banyak anak yang mengalami kegalauan dalam batinnya melihat perilaku orang tuanya yang terlampau sering bertengkar atau malah lalu ambil sikap berpisah satu dari yang lain. Yang menjadi korban adalah anak-anak. Sebab itu, kalau kita mencanangkan gerakan KUB Ramah Anak, kita mesti mulai dengan diri kita, orang-orang dewasa. Agar perilaku kita dalam keluarga dan dalam KUB sungguh ramah anak. Agar anak-anak dilahirkan, dididik, dan boleh menikmati masa kecil di mana harga diri mereka dikuatkan. Rasa percaya diri mereka diteguhkan. Herodes yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini adalah representasi untuk semua yang mengambil tugas kepemimpinan dalam gereja, dalam masyarakat, dalam secara adat, secara pemerintah. Herodes adalah gambaran kita para pemimpin. Sikap kita para pemimpin akan sangat menentukan apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Apakah KUB kita, apakah gereja kita, apakah masyarakat kita, apakah kebudayaan kita sungguh ramah anak atau tidak. Herodes adalah tokoh yang merasa terganggu karena kehadiran seorang anak. Dia mau hanya dirilah
dirinya yang disembah sebagai raja. Dia hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Yang terjadi acap kali dalam kehidupan kita adalah, baik kita sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin politik, sebagai tokoh adat dan tokoh masyarakat, yang kita pentingkan adalah kebutuhan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, nafsu dan egoisme kita. Dan karena itu kita korbankan anak-anak kita. Gerakan KUB Ramah Anak adalah panggilan bagi kita semua untuk bertobat, agar anak-anak kita sungguh dapat tumbuh dalam suasana di mana mereka mengalami mereka adalah anak-anak Allah, pewaris status sebagai putra-putri Tuhan, karena Yesus yang dilahirkan di Bethlehem adalah Tuhan yang membiarkan kita semua, terutama anak-anak, mengambil bagian dalam status itu sebagai ahli waris, sebagai putra-putri Allah sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita.